Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di mata kuliah penjaminan mutu sistem informasi atau jaminan kualitas sistem informasi. Kali ini kita akan bahas ke sesi 9 ya. Lanjutan ya, masih lanjutan di sesi sebelumnya. Kali ini kita akan bahas mengenai tahap pengujian ya. Nah, Nah, untuk sesi ini ya kita tahu bahwa tahap pengujian ini harus melibatkan pemrosesan data ya di sini ya. Ya, melibatkan pemrosesan data dan juga seorang pengguna. Nah, artinya user yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kedua kelompok ini harus bekerja sama sebagai tim untuk merancang sistem rencana pengujian ya. Ini ya, baik itu untuk membuat data pengujian dan mengembangkan materi ya pelatihan untuk orang yang akan menggunakan sistem. Nah, personel dari departemen proses data di sini harus mereka yang terlibat dalam desain sistem ya, itu baik itu desain program dan pengkodean atau coding. Nah, personel dari departemen pengguna haruslah orang-orang yang terlibat dalam penggunaan ya yang kaitannya dengan sistem produksi ketika mulai beroperasi. Jadi artinya yang terlibat ada user yang memang benar-benar menggunakan proses bisnis tersebut yang ada dalam sebuah perusahaan ya. Ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, sebelum masuk ke fase dari testing ini ya, kita akan melihat di sini bahwa ini adalah sebuah rencana uji terperinci ya di sini. Jadi rencana uji terperinci mencakup langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengujian ya di sini. Nah, rencana pengujian mencakup kriteria yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan ya atau dapat diterima untuk direncanakan atau untuk diproduksi ya. Nah, untuk mengidentifikasi pekerjaan mana yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya, kapan mereka akan dilakukan, dan siapa yang akan memverifikasi hasilnya ya. Nah, itu rencana uji ya. Nah, bagian terpenting dari rencana pengujian adalah kriteria yang harus dipenuhi ya, dibuat dalam sistem ini sehingga ini dapat diterima ya. Banyak personel departemen pemrosesan data gagal untuk mendokumentasikan ya, mendokumentasikan kriteria ini. Kenapa? Ya, akibat dari memerlukan ya, jadi akibatnya memerlukan pemeliharaan sistem awal yang tinggi ya. Ini uji data harus dirancang untuk menguji bahwa kriteria terpenuhi ya di sini. Nah, kriteria dapat mencakup kinerja ya, misalnya waktu respon yang ditentukan dalam sistem online atau penanganan yang tepat ya dari situasi tertentu ya di sini, seperti menolak jenis transaksi tertentu ya. Kriteria dapat mencakup tingkat kompetensi pada bagian personal pengguna. Nah, pengguna harus menentukan kriteria apa yang harus dipenuhi. Nah, kita lihat di gambar ini ya, kita akan mencantumkan 6 masalah untuk tinjauan pengujian secara rinci. Nah, tinjauan ini sangat bergantung pada penilaian tim quality assurance ya untuk 5 atau 6 masalah. Ini menunjukkan bahwa fakta bahwa kita harus banyak belajar tentang cara menguji sistem secara efisien dan efektif ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah fase testing ya, yang mana fase testing ini adalah bagaimana bisa mengatur ya antara pengguna ya. Nah, artinya kita melatih pengguna, membimbing pengguna
ya. Terus juga membuat data percobaan, ya, sehingga ini bisa menjalankan pengujian sistem, ya, masuk ke item 9 sini, ya. Nah, setelah itu baru mengevaluasi dari hasil tes, ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan memperoleh persetujuan dari manajemen untuk melanjutkan, ya, proses selanjutnya ini, ya. Nah, konsentrasi apa yang harus dilakukan ketika melakukan, ya, fase dari rencana pengujian yang secara rinci, ya, di sini. Pertama, ya, konsentrasi harus dilakukan adalah apakah jumlah orang yang cukup, ya, telah mampu ditugaskan ke fase sistem tes, ya, ini. Nah, setelah itu kita lihat, ya, teknik peninjauannya adalah kita melakukan untuk melihat dokumentasi proyeknya, ya. Setelah itu kita menemukan fakta, ya. Nah, kita harus bisa melihat fakta, penemuan fakta. Setelah itu kita melakukan pertimbangan atau penilaian, ya, di sini. Nah, apakah ada data pengujian konferensi yang akan disiapkan? Nah, kita lihat dari dokumentasi proyeknya. Kita lihat dari daftar periksanya, ya. Kita lihat dari pertimbangan dari keputusannya. Terus apakah pengguna akan cukup terlatih, ya, untuk mengevaluasi dari hasil testing tersebut, ya. Teknik tinjauannya kita lakukan dokumentasi proyek, ya. Kita melihat dokumentasi proyeknya, lalu kita bisa menemukan faktanya. Nah, terus selanjutnya apakah ada data tes yang direncanakan, ya, untuk menguji kontrol sistem, ya. Di sini kita lihat dokumentasi proyek, terus kita harus menemukan faktanya, baru kita melakukan penilaian, ya. Nah, selanjutnya apakah fase pengujian akan selesai tepat waktu? Kita lihat dari dokumentasi proyeknya. Kita lihat dari fakta-fakta yang ada, baru kita melakukan pertimbangan, ya. Selanjutnya di sini apakah fase pengujian akan selesai sesuai dengan anggaran? Nah, berarti kita lihat dari dokumentasi proyek, kita lihat dari fakta yang ada, ya. Nah, baru kita melakukan pertimbangan di sini, ya. Nah, ini adalah melakukan review dari tinjauan hasil tes, ya. Kalau kita lihat di sini bahwa tanggung jawab terakhir untuk menentukan bahwa sistem memenuhi spesifikasi itu berada pada tangan pengguna, ya. Nah, Departemen Pemrosesan Data telah mengambil kebutuhan pengguna, ya, dan mengubahnya menjadi sebuah sistem, ya. Nah, sistem telah dibangun di atas pemahaman personel pemrosesan data tentang apa yang diinginkan pengguna. Berdasarkan pemahaman itu, mereka menulis program dan menebaknya atau melakukan perbaikan, ya. Nah, sebelum sistem masuk ke produksi, ya, pengguna haruslah membuat evaluasi apakah orang yang memproses data benar-benar memahami kebutuhannya atau tidak. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dari hasil pengujian yang mendetail. Nah, detail evaluasi dari pengujian sistem adalah tugas yang membosankan dan memakan waktu, ya, sehingga tidak ada cara mudah untuk melakukan pengujian dan evaluasi sistem, ya. Hasil pemrosesan secara normal haruslah dihitung secara manual dan kemudian dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan komputer. Itu ada dua perbandingan, secara manual dan secara komputer. Nah, jika sistem baru dan lama memiliki catatannya yang sama atau serupa, ya, teknik pengujian melalui kedua sistem dan membandingkan hasilnya. Itu ya, dibandingkan hasilnya. Sayangnya ini hanya berlaku untuk sejumlah kecil situasi pengujian sistem. Nah, kita lihat di sini, ya, dari review tinjauan hasil tes, ya, mencantumkan 5 masalah untuk peninjauan hasil pengujian quality, ya, hasil pengujian. Nah, quality assurance terutama meninjau evaluasi pengguna dan personel pengujian sistem Departemen Pemrosesan Data. Ya, jika transaksi pengujian tambahan diperlukan, transaksi tersebut seharusnya ditentukan oleh QA selama fase perencanaan pengujian sistem. Nah, quality assurance harus lebih memperhatikan proses pengujian daripada pengujian itu sendiri, ya. Nah, misalnya mengetahui bagaimana personel pengguna akan menghitung hasil secara manual
dan kemudian membandingkan dengan hasil yang dihasilkan komputer. Sehingga ini lebih penting daripada quality assurance benar-benar ya membuat perbandingan tersebut. Nah, di sini kita lihat teknik ya peninjauannya. Yang pertama kita harus berkonsentrasi ya pada apakah ya di sini. Oke, di sini. Oke ya di sini. Sini kita lihat di sini ya ini berkonsentrasi ya pada apakah cukup banyak orang yang telah mampu ya ditugaskan ke sistem fase konversi ya di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya ini oke ya di sini ya. Nah, ini apakah sistem memenuhi kebutuhan pengguna seperti yang ditentukan oleh desain. Nah, ya ini. Jadi kita harus fokus ya di sini ke apa? Kepada sistem memenuhi ya kebutuhan pengguna. Ya. Nah, bagaimana caranya agar sistem ini memenuhi kebutuhan pengguna? Berarti kita harus melihat ya teknik tinjauannya. Pertama kita harus menemukan fakta ya itu fakta yang ada di lapangan ya, kita observasi, terus kita melakukan pemodelan simulasi, kita melakukan pengujian, terus data itu diuji, baru kita bisa menemukan ya kasus dasarnya di sini ya. Terus yang kedua, apakah sistem sesuai dengan standar manajemen information system? Ya, teknik tinjauannya adalah kita melakukan mengecek dokumentasi sistemnya. Terus kita melakukan pengamatan, lalu kita periksa ya dengan checklist ya, sini daftar periksa. Nah, ketiga, apakah pengguna cukup terlatih untuk menangani pekerjaan operasional sehari-hari dari masalah sistem? Nah, teknik yang kita lakukan adalah kita harus menemukan fakta. Kita melakukan pengamatan, kita melakukan penilaian atau pertimbangan di sini ya. Nah, terus apakah standar kinerja telah tercapai? Nah, berarti kan untuk melihatnya kita harus melihat dari dokumen sistem dan melakukan pertimbangan, melakukan pengujian, terus data diuji, baru ketemu ya studi kasus dasarnya ya sini. Nah, ini adalah fase konversi ya ini ya. Sistem ya, kalau kita lihat semua sistem mengalami konversi dari beberapa jenis ya. Bahkan jika ada sistem yang ada ya, konversi terjadi ketika pemrosesan data mengkonversi dari tidak ada sistem ke sistem baru ya ini. Nah, ini melibatkan pembuatan file master, masalah khusus yang dijalankan pertama, dan masalah yang terkait dengan operasi personel pengguna yang tidak berpengalaman sini ya. Nah, konversi file dari sistem lama ke sistem baru melibatkan semua langkah dalam siklus hidup pengembangan sistem ya. Langkah-langkahnya di atas ya seperti langkah-langkah yang digambar ini ya kalau kita lihat. Nah, tetapi masalah yang terjadi karena personel pemrosesan data sering melakukan pintasan ya, atau jalan pintas praktik sistem yang baik selama fase konversi. Misalkan di mana program khusus diperlukan untuk mengkonversi file ya sini ya, mereka ya melakukan teknik cepat dan kotor nih istilahnya, teknik jalan pintas. Nah, proses normal desain sistem ya, desain program dan dokumentasi tidak terjadi ya, tidak. Jadi karena jalan pintas ya, menggunakan jalan pintas, akhirnya yang terjadi adalah proses desain yang normal secara normal itu tidak terjadi, seperti desain program dan dokumentasi ya nih. Nah, pengamanan tradisional ini diabaikan karena tidak dianggap penting ya, sehingga pintasan menyebabkan masalah serius ya ini. Nah, quality assurance haruslah menentukan bahwa pengamanan sistem tradisional yang baik diikuti dengan ya, atau diikuti selama proses konversi ya. Nah, ketika standar konversi tidak ada ya, quality assurance harus memeriksa ya kebutuhan terhadap pengembangan sistem normal standar dan prosedurnya dalam membangun sistem dan program. Nah, masalah yang terjadi selama fase konversi bisa lebih sulit ya untuk memperbaiki dari produksi normal
Nah, sistem produksi biasanya memiliki prosedur bawaan ya untuk mengoreksi data ya berdasarkan prosedur entry data biasa. Nah, sistem konversi jarang yang rumit dan masalahnya dapat terjadi selama konversi yang tidak dapat diperbaiki secara tradisional. Nah, sebagai contoh ya, jika memasuki field tersebut, jika selama proses konversi ya data abjad masuk ke bagian tersebut, mungkin tidak dapat diperbaiki ya karena sistem baru dapat mencegah perubahan apapun di file tersebut ya. Kita lihat nanti ya di gambar selanjutnya yang menunjukkan langkah-langkah utama dalam fase konversi ya sini. Nah, dalam konversi data yang dilakukan oleh quality assurance ya. Yang pertama ya poin 11 mengulas ya, atau mereview tahap perencanaan konversi dan pengembangan program terperinci ya. Kedua di tinjauan 12 nanti akan kita lihat adalah tinjauan hasil dari proses konversi ya ini. Sehingga ya kalau kita lihat di sini bahwa peninjauan quality assurance yakin bahwa ada kontrol yang memadai selama fase konversi ya untuk melindungi data sistem. Kontrol ini mungkin tidak standar dan prosedur ya, dari departemen ya karena konversi sering terjadi. Banyak departemen pemrosesan data tidak peduli untuk mengembangkan standar konversi. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya nanti untuk mencantumkan masalah QA atau quality assurance dengan tinjauan perencanaan konversi terperinci dan pengembangan program ya ini. Nah, ketika standar konversi tidak didokumentasikan, QA harus berusaha mengembangkan beberapa prosedur umum dan pedoman untuk proses konversi ya ini. Nah, ketika quality assurance mengembangkan daftar periksa terperinci untuk meninjau proses konversi. Nah, ini adalah daftar periksa ya yang sama yang dapat digunakan oleh personel proyek ya saat mereka menjalani proses ya ini. Jadi kita mengatur konversi, terus menulis program konversi, kita eksekusi konversinya, kita lakukan evaluasi konversi, baru memperoleh persetujuan ya dari manajemen untuk diinstal ya ini. Nah, selanjutnya kita mereview ya perencanaan konversi dan detail programnya. Nah, tekniknya kita harus memiliki cukup banyak orang yang telah mampu ditugaskan ke sistem fase tersebut ya. Praktek tinjauannya kita lakukan adalah kita melihat dokumentasi proyek, penemuan fakta ya, dan melakukan pertimbangan atau penilaian di sini ya. Nih, terus apakah program konversi ini diprogram atau decoding dan diuji ya sesuai ya dengan standar manajemen information system? Nah, berarti kita lihat ya dari dokumentasi sistemnya. Terus kita lihat ya dari pengamatan. Kita cek ya dari daftar periksanya ya. Nah, selanjutnya apakah rencana darurat telah dibuat ya dalam kasus konversi yang tidak berhasil? Nah, maka kita lakukan peninjauan melalui dokumentasi proyek. Kita melakukan mengecek adanya fakta-fakta yang ada ya di sini. Apakah fase konversi akan selesai tepat waktu? Nah, kita lihat dari dokumentasi proyeknya, kita melakukan penemuan fakta, baru kita melakukan peninjauan, penimbangan ya, pertimbangan atau penilaian. Nah, akankah fase konversi ini selesai sesuai anggaran? Nah, berarti kita lihat ya prakteknya. Kita lakukan melihat dokumentasi proyek. Kita melihat dari penemuan fakta. Kita melihat dari penilaian atau pertimbangan. Nah, apakah kontrol atas proses konversi memadai untuk memastikan konversi yang akurat dan lengkap? Maka kita harus lihat dokumentasi sistemnya ya, kita lihat penemuan faktanya dan daftar periksanya ya, checklistnya gitu ya. Nah, terus juga apakah konversi dilakukan sesuai dengan standar konversi? Nah, kita lihat dokumentasi sistemnya ya ini. Terus kita lihat daftar periksanya, checklistnya, apakah hasil konversi proses sudah diverifikasi. Nah, berarti kita lihat penemuan fakta yang ada, kita observasi, lalu kita checklist ya, kita daftar periksa ya, kita checklist atau daftar periksa
periksa ini sama ya. Nah, ini adalah daftar periksa ya dari hasil konversi ya. Ini kalau kita lihat ya bahwa daftar periksa konversi ada proses konversi mungkin sulit ya untuk dijalankan ya dalam batasan waktu. Misalkan banyak konversi sistem dilakukan selama akhir pekan ya. Nah, jika konversi tidak dapat diselesaikan dengan baik ya dalam 2 hari periode akhir pekan, perusahaan mungkin menghadapi ya di sini kalau kita lihat ya masalah operasional ya, yang serius ya. Mulai Senin misalkan ya, kalau belum selesai di Minggu mungkin Senin akan menjadi masalah ya. Nah, untuk alasan ini banyak ya perusahaan telah mengadopsi metode gagal aman ya. Ini istilahnya ya. Jadi mereka memilih titik di mana sistem baru harus berhasil diinstal. Dan jika belum selesai pada saat itu, ya mereka kembali ke sistem lama. Nah, proses ini menyelamatkan banyak organisasi dari operasi serius ya dari masalah ini. Ya, jadi dia punya antisipasi. Ya, jika install belum selesai, proses instalisasi belum selesai, ya maka dia menggunakan sistem yang lama dulu. Ya, itu daripada misalkan di Seninnya dia tidak bisa bekerja ya perusahaan. Ya. Nah, karena itu ya, karena hal inilah fase berisiko tinggi ya, durasinya sangat singkat daftar periksa fase konversi ya. Nah, berikut kita lihat di sini ada daftar konversinya ya, yang digunakan untuk memfasilitasi. Nah, fase konversi ini adalah daftar periksa yang dapat memastikan bahwa prosedur yang sesuai telah diikuti selama fase konversi. Nah, daftar periksa dirancang agar tanggapan yang ya atau yes diinginkan dan tidak ada tanggapan no memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, kolom komentar di sini ya tersedia untuk memklarifikasi ya tidak ada tanggapan. Nah, kolom tidak berlaku di NA di sini ya disertakan untuk item dalam daftar yang tidak berlaku untuk organisasi Anda atau organisasi yang akan ditinjau di sini. Ya. Nah, misalkan di sini ya, apakah file yang perlu dikonversi telah diidentifikasi? Responnya gimana? Ya atau tidak, atau memang tidak ada gitu ya di dalam perusahaan itu ya di sini. Terus apa komentarnya? Ya, terus apakah memiliki catatan yang memerlukan perubahan telah diidentifikasi? Ya atau tidak? Bahkan memang ini tidak diperlukan oleh perusahaan misalnya. Terus apakah prosedur telah dikembangkan ya dan diimplementasikan ya untuk memverifikasi akurasi dan kelengkapan perubahan data ya atau tidak ya. Terus bagaimana komentarnya? Atau memang tidak diperlukan di perusahaan tersebut, atau memang tidak ada ya ini. Apakah prosedur memverifikasi data baru yang dimasukkan selama konversi diotorisasi ya? Dapatkah diidentifikasi individu yang mengotorisasi data baru selama proses konversi ya? Di sini ada banyak ya data periksanya, ada 30 ya. Nah, ada 30. Nah, kalian nanti bisa baca di sini ya masing-masing item pemeriksaannya. Lalu kita tinggal centang yes or no ya, atau memang tidak ada di sini ya. Ya. Kita lihat di contoh terakhir nomor 30 di sini, apakah prosedur konversi menghasilkan bahwa versi baru program akan diproduksi pada waktu yang tepat. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut dengan menentukan apakah masalah telah ditangani secara memadai ya oleh tim proyek ya di sini. Nah, yang diperlukan untuk mengevaluasi masalah adalah daftar kriteria yang jika dipenuhi akan dapatkah masalah tersebut ditangani ya secara memadai. Nah, dalam rencana pengujian kita akan memberikan contoh beberapa kriteria yang harus disertakan dalam rencana pengujian ya. Kita lihat pertama kondisi kesalahan diuji. Terus kedua input 0 ya. Nah, input 0. Satu file rekaman uji. Ketiga prosedur pencadangan atau pemulihan untuk diuji. Prosedur antarmuka manual ini diuji ya, batas file diuji. Koreksi kesalahan dan prosedur masuk kembali diuji ya.
jejak audit diuji ya, log nih ya, dan sebagainya ya. Nah, jadi secara ringkas ya, kalau kita lihat di sini bahwa tinjauan quality assurance adalah proses berkelanjutan ya, ini selama siklus hidup pengembangan sistem ya di sini. Nah, QA haruslah terlibat dalam banyak hal yang praktis ya di sini untuk sistem yang sedang dikembangkan. Ini akan memberikan pengelolaan pemrosesan data dan pemantauan secara terus-menerus ya terhadap kesehatan, karena perlu butuh waktu sangat spesifik ya, butuh waktu sangat panjang, dan juga kesejahteraan semua proyek saat mereka sedang dikembangkan ya. Nah, 12 poin tinjauan QA direkomendasikan ya. Nah, membuat tinjauan pada 12 poin ini akan melibatkan personel penjaminan mutu pada poin keputusan utama ya, dan pada saat mereka ya dapat dengan mudah mempengaruhi proses desain sistem. Quality assurance ya dapat melakukan dua fungsi selama peninjauan. Yang pertama, paling penting adalah memberikan evaluasi proses pengembangan ya ke manajemen pemrosesan data. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memberikan bantuan dan nasihat ya kepada tim proyek ya. Sementara tanggung jawab utamanya adalah evaluasi. Kontribusi utama dapat berupa rekomendasi ya sini, sasaran kepada personel proyek ya pada dilema desain di situ ya. Terus juga manajemen organisasi ya di sini. Manajemen organisasi pengguna dihadapkan dengan keputusan pergi tidak boleh. artinya di sini di beberapa titik ya selama siklus hidup pengembangan sistem ya bergantung pada titik dan nilai sistem. Nah, keputusan dapat dibuat oleh manajemen eksekutif, manajemen pengguna, manajemen pemrosesan data, atau kombinasinya. Nah, biasanya keputusan ya di sini pergi tidak pergi ya selama fase awal dibuat oleh manajemen eksekutif ya, selama fase tengah oleh manajemen pengguna, dan fase akhir oleh pemrosesan data atau manajemen pengguna. Nah, sementara quality assurance hanya merupakan kelompok penasehat pemrosesan data ya. Manajemen pemrosesan data mungkin ingin meneruskan evaluasi quality assurance ke manajemen lain sebagai masukan bagi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam kasus lain manajemen pemrosesan data ya dapat menggunakan input quality assurance ya sebagai faktor dalam membuat keputusan tentang kelayakan pengembangan aplikasi sistem berkelanjutan. Nah, di bab ini kita setelah melihat bahwa untuk menyediakan daftar masalah QA ya masing-masing 12 poin ini diulas atau ditinjau. Nah, para reviewer ya di sini atau para peninjau ya haruslah menggunakan ini pada poin review ya. Ini harus jadi harus menggunakan ini untuk memformulasikan metodologi untuk mereview untuk masing-masing dari 12 review poin ini ya, dengan setiap konsentrasi terdaftar satu atau lebih praktek peninjauan atau review yang dapat digunakan oleh reviewer ya. Reviewer ini sama juga dengan peninjau atau juga quality assurance ya dalam menentukan bagaimana personel proyek atau tim proyek menangani masalah itu. Nah, setelah meninjau mempertimbangkan setiap masalah, mereka berada dalam posisi untuk membuat evaluasi aplikasi. Praktik peninjauan dibahas nanti ya, akan dibahas bab selanjutnya ya, dan juga metodologi evaluasinya di bab setelahnya. Oke, itu untuk sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.